Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 399 9790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi mendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda di Pro 1 RRI Singaraja dalam dialog Hai Bali Ken tentunya. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang terkait dengan isu-isu terkini yang sedang menjadi perbincangan hangat bukan hanya di Kabupaten Buleleng tapi juga menjadi prioritas Presiden. Salah satunya adalah sekolah rakyat. Seperti yang kita tahu mendengar bahwa pendidikan itu seharusnya menjadi hak semua anak bangsa, bukan juga menjadi hak istimewa bagi yang mampu saja. Namun kesenjangan masih nyata, masih banyak anak-anak di pelosok yang tertinggal dari akses pendidikan yang layak atau belajar yang layak begitu ya. Dan juga sekolah rakyat ini hadir sebagai jembatan harapan, membuka ruang bagi mereka yang tersisih dari sistem pendidikan formal. Lantas sejauh mana program ini benar-benar menghadirkan kesetaraan dan bagaimana di Kabupaten Buleleng, apakah memang sudah diberlakukan dan berapa anak yang memang belum mendapatkan pendidikan atau akses pendidikan yang layak di Kabupaten Buleleng. Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Iputu Karyaman Putra SOS MM. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir sebelumnya ya Pak ya di tengah kesibukannya. Bapak berkenan untuk menyapa pendengar RRI. Sehat Pak? Asongkare, kita dalam kondisi sehat dan siap hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Buleleng. Siap CGT ya pokoknya Pak ya. Pasti. Baik, Bapak ini berbicara tentang sekolah rakyat, ini menjadi isu hangat yang memang menjadi prioritas Presiden begitu. Sudah diberlakukan di beberapa daerah, termasuk juga di Bali ya Pak ya. Sudah ada satu, tapi di Kabupaten Buleleng sampai saat ini memang belum ada. Memang belum ada, akan ada atau bagaimana Pak kalau untuk di Kabupaten Buleleng? Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng hadir di tengah masyarakat Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Rahayu sareng sami. Jadi dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan sekolah rakyat, kesetaraan akses pendidikan. Dan khusus dapat kami informasikan bahwa seperti apa yang sudah diprogram dari pemerintahan pusat, Bapak Prabowo sudah menyatakan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia program-program yang harus ditangani secara cepat, tepat adalah yang pertama, satu adalah tentang pemutahiran data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Yang kedua adalah program bantuan tepat sasaran. Yang ketiga adalah menyukseskan program sekolah rakyat. Nah, dari tiga program yang harus dituntaskan, kami sebagai Dinas Sosial Kabupaten Buleleng sudah bergerak, baik itu untuk menyukseskan program verifikasi validasi data terpadu sosial ekonomi nasional. Itu DTSEN terus berproses, semua kepala desa atau perbekal lurah sudah mulai bergerak untuk bagaimana nanti data ini sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh BPS. Yang kedua, bagaimana program-program bantuan sosial ini sudah
berjalan, sudah disalurkan, harus wajib tepat sasaran. Jika tidak, itu maka dengan sendirinya kita wajib menyanggah agar nanti berikutnya tidak keluar lagi data yang sama. Yang ketiga, kalau kita bicara sekolah rakyat, kita ketahui bersama sekolah rakyat inilah program pendidikan gratis yang berasrama yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim di Indonesia. Program diinisiasi oleh pemerintah untuk memberikan akses pendidikan dari jenjang SD hingga SMA guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Dasar hukumnya adalah di Permensos 7 2025 tentang organisasi dan tata kerja sekolah rakyat dan peraturan menetapkan struktur mekanisme kerja internal dari sekolah rakyat. Yang berikut dasar hukumnya adalah keputusan Menteri Sosial tentang pola kerja sekolah rakyat di lingkungan Kemensos. Keputusan ini mengatur tentang hubungan kerja yang efektif, efisien antara unsur dan pelaksana program. Yang berikut adalah dasar hukumnya keputusan Menteri Sosial tentang penetapan lokasi. Tambahan penyelenggaraan sekolah rakyat. Keputusan ini menetapkan lokasi-lokasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah rakyat. Jadi untuk bisa diketahui dan bisa kami informasikan, tujuan dan manfaatnya adalah bagaimana memutus rantai kemiskinan, menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi keluarga rentan, agar anak-anak yang memiliki kesempatan lebih baik di masa depan. Pendidikan gratis, seluruh biaya pendidikan, fasilitas dan kebutuhan sehari-hari itu ditanggung oleh negara. Diasramakan, tinggal dan wajib tinggal fokus membina karakter kedisiplinan. Nah, fasilitas sudah disiapkan secara modern, layanan kesehatan, kebutuhan dasar, status ijazah juga yang setara, yang nanti dikeluarkan memiliki kedudukan yang sama dengan sekolah formal lainnya. Jadi kriterianya yang di sini agar yang bisa masuk di sekolah rakyat sudah dirancang untuk keluarga miskin atau miskin ekstrim. Siapa yang miskin ekstrim? Calon-calon siswa sebelumnya sudah dicek dulu, di asesmen dulu, diverifikasi tingkat kelayakannya. Jadi kami sudah mendampingi hal itu sehingga nanti warga yang bisa diterima adalah masuk di data tunggal sosial ekonomi nasional didesain di desil 1 dan desil 2. Nah, karena apa? 10% dari 20% dari kemiskinan. Ada di desil 1 dan di desil 2. Jadi kategori miskin ekstrim dan kategori miskin. Untuk di Bali kita masih fokus Kementerian Sosial di wilayahnya di sentra Mahatmia. Jadi di Kabupaten Tabanan. Jadi di sentra Mahatmia ini sudah bekerja, sudah bergerak, SDM juga sudah memfasilitasi baik dari guru, pendamping ruang lengkapnya sudah. SDM sudah bekerja karena ada SDM dari Kabupaten Buleleng ikut juga di sana yang sebelumnya tugas di Buleleng. Itu sudah bekerja sampai dengan hari ini terus berproses karena ada beberapa permasalahan sudah ditangani dengan baik. Yang kedua, bagaimana dari Buleleng? Nah, dari Buleleng untuk angkatan pertama di sentra Mahatmia sekolah rakyat ini baru 75 siswa. Dari 75 siswa, karena ini se-Bali, nah, di Kabupaten Buleleng baru bisa masuk 8 orang. Jadi dari 8 orang betul-betul sudah sesuai kriteria dan memang layak untuk masuk di sekolah rakyat. Karena kami dampingi dari awal asesmen sampai masuk dan diasramakan. Dan itu sudah menjadi luar biasa karena apa? Warga kami atau anak-anak kami, anak-anak dari Buleleng ini yang masuk di sekolah rakyat tidak hanya sebatas anaknya yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan arah pendidikan, tapi keluarganya juga di intervensi program-program. Nah, kalau kita ketahui bersama di Buleleng ada SMA Negeri Bali Mandara SMK Bali Mandara. Itu sebenarnya
rujukan ya, percontohan bagaimana warga masyarakat yang ada di Bali kategori tidak mampu itu diterima di SMK Bali Mandara atau di SMA Bali Mandara, sehingga betul-betul outputnya sudah berjalan, sudah bagus. Bahkan sekretaris Menteri Sosial dan anggota DPR RI sudah dapat berkunjung ke SMK SMA Bali Mandara. Nah, bagaimana sekolah rakyat di Buleleng? Nah, untuk di Kabupaten Buleleng, karena mengingat apa yang menjadi arahan dari pusat agar pemerintah daerah menyiapkan lahan 8 sampai 10 hektar. Nah, itu diminta untuk menyiapkan agar nanti dibangun sekolah rakyat, baik itu sekolahnya, asramanya, semua fasilitas. Nah, kebetulan di Kabupaten Buleleng aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang luasnya 8 sampai 10 hektar itu tidak ada. Nah, tapi sebenarnya ada peluang. Di Kabupaten Buleleng ini banyak aset-aset provinsi. Itu apakah yang ada di wilayah Kecamatan Geroga, itu banyak ada aset yang lebih bahkan dari ketentuan dari 10 hektar ini, sehingga kebijakan arahan dari Pak Bupati Buleleng menginformasikan bahwa aset di Kabupaten Buleleng untuk membangun sekolah rakyat dengan luas 8-10 hektar belum bisa disiapkan. Namun diinformasikan ada aset provinsi. Seperti itu sebagai gambaran, sehingga sekolah rakyat sebenarnya sudah berjalan. Anak-anak kita juga sudah bersekolah dengan baik. Ya, artinya 75 siswa itu dipusatkan di Mahatmia begitu ya Pak Kadis ya. Betul. Kedepannya untuk di Kabupaten Buleleng, apakah memang nanti akan tersentralisasi di Kabupaten Buleleng atau bagaimana nih Pak Kadis? Nah, jadi informasi yang kami terima, mengingat kami belum siap untuk lahan 8 sampai 10 hektar di tahun ke depan ini, sehingga yang sudah disiapkan adalah di Kabupaten Karangasem, di wilayah Kubu ya, Kecamatan Kubu. Jadi harapannya jika kabupaten belum bisa menyiapkan, tentu anak-anak yang masuk kriteria di Desel 1 sampai 2 ini bisa kami salurkan di sekolah rakyat yang sudah disiapkan untuk Bali, khususnya di Kecamatan Kubu. Nah, ini di Karangasem. Jadi harapannya bagaimana ke depannya supaya di Kabupaten Buleleng juga bisa berdiri. Mengingat kalau kita lihat potensi dari masyarakat Buleleng sangat memenuhi. Bisa dilihat bagaimana kondisi real dari data terpadu sosial ekonomi nasional, warga masyarakat yang masih di posisi Desel 1 itu 54.853 jiwa atau anggota, 15.034 keluarga. Itu yang Desel 1. Desel 2 itu 76.014 anggota jiwa. Keluarganya 21.827 keluarga. Nah, ini adalah berpotensi sebenarnya. Kiranya bisa dibangun sekolah rakyat di Kabupaten Buleleng. Nah, karena persyaratannya di Desel 1 dan Desel 2. Nah, bagaimana ke depannya kalau itu bisa diwujudkan? Di sini ada lahan yang disiapkan dibantu oleh provinsi, tentu dari tingkat SD sampai SMK. Itu pasti akan dibangun. Karena itulah program pusat dengan pembiayaan pusat. Nah, nanti inilah yang masih kiranya memerlukan mindset atau informasi yang sama, kiranya bisa dibangun di Buleleng. Namun kalaupun tidak, kami pasti akan menyalurkan ke Kabupaten Karangasem. Kebetulan tidak terlalu jauh ukuran Buleleng dengan Karangasem. Kecamatan Kubu kan sudah di wilayah
berdekatan dengan wilayah Kabupaten Buleleng. Oke, Seperti itu. artinya akan ada kontinuitas ya Pak ya, pengiriman siswa-siswa yang ada di miskin ekstrim untuk mendapatkan akses sekolah itu. Untuk tahun depan apakah memang sudah ada calon-calon siswa yang akan masuk dalam sekolah rakyat atau bagaimana Pak Kades? Nah, peluang itu banyak, potensi kita banyak. Nah, tinggal kami menunggu arahan dari Kementerian Sosial, khususnya yang pengelola dari sekolah rakyat ini. Iya. Mengingat kami tentu sangat berharap agar kami bisa diterima lebih banyak lagi dibanding dengan yang tahun ini hanya 8 orang. Iya. Jadi itu karena kuotanya sebali. Mudah-mudahan nanti di tahun depan informasinya sudah mulai pembangunan fisik di sana di Karangasem. Artinya ada peluang lah untuk kita di Buleleng agar bagaimana maksud dan tujuan sekolah rakyat ini bisa betul-betul diwujudkan. Karena banyak juga nanti berisiko peluang ke depan itu sekolah khususnya yang tingkat SMK ya. Jadi kalau bisa dari SD, SMP, SMK ini yang lebih bagus karena di Buleleng lebih dominan anak-anak sekolah itu ke SMK. Karena ada peluang-peluang setelah tamat bisa ada bekerja atau tinggal beberapa bulan untuk penguatan saja sudah punya kompetensi. Sehingga kami sangat mengharapkan nanti di tingkat SMK bisa diterima di Kabupaten Buleleng. Oke, baik pendengar, kami juga undang atensi Anda untuk bisa ikut bergabung begitu ya terkait dengan sekolah rakyat yang juga memberikan kesetaraan akses pendidikan ya. Tadi Pak Kadis juga mengatakan bahwa di Kabupaten Buleleng sebenarnya sudah ada 8 orang ya Pak Kadis ya. Betul. Yang terjaring dalam sekolah rakyat ini untuk mengikuti pendidikan atau mendapatkan pendidikan yang layak itu dipusatkan di Mahatmia begitu ya. Dan untuk Anda yang ingin mempunyai pertanyaan ataupun ada pertanyaan terkait dengan sekolah rakyat di Kabupaten Buleleng ini, kami undang atensinya di 081 1399 9790 di via WhatsApp. Bisa Anda sematkan komentar ataupun pertanyaan dan juga bisa melakukan WhatsApp call. Dan juga kami buka di 24644 di via telepon untuk 3 orang penelpon. Silakan kami undang atensi Anda. Jangan lupa juga Anda bisa menyaksikan siaran Dialog Hai Balik Kenken ini melalui live streaming live YouTube RRI Singaraja Official. Kami nantikan atensi Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Ibu Karyaman Putra Esos MM. Untuk Anda yang akan bergabung, silakan di 24644 dan juga di via WhatsApp 081 1399 9790. Baik, ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk, tapi sebelum itu kita akan sapa dulu pendengar di 24644 ya. Selagi menunggu, kita mau kembali ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, ini kan ada 8 orang masyarakat Kabupaten Buleleng atau siswa kita yang ikut belajar di sekolah rakyat. Nah, setelah mereka masuk begitu, apakah nanti akan ada evaluasi dari dinas, dari pemerintah untuk melihat bagaimana perkembangan mereka dalam mengikuti program sekolah rakyat ini, Pak? Jika misalnya ada yang kurang efektif atau kurang bisa menerima di sekolah rakyat, apakah nanti akan ada sistem eliminasi atau seperti apa Pak Kadis? Ya, jadi kami pada saat asesmen kan pertama itu disesuaikan dengan kriteria ya. Tingkat kriterianya berupa apa, dari kemiskinannya karena sudah masuk di desil 2, desil 1 dan desil 2, dan kedua di yang terpenting adalah bagaimana sudah hasil asesmen itu bisa masuk dulu, supaya jangan sampai terputus, nanti bisa jadi nggak sekolah. Nah, jadi intinya kan memutus rantai kemiskinan dengan pendidikan. Dengan sendirinya yang terpenting nanti di di sekolah rakyat itu lebih dominan adalah pembelajaran karakter dan pendidikannya. Jadi bagaimana karakter orang yang tidak mampu itu bisa disetarakan, punya kepercayaan diri, termasuk dia kedisiplinannya, pemenuhan kebutuhan dasar. Karena yang namanya miskin kan bisa jadi berkaitan dengan kebutuhan dasar, makan, gizinya. Nah, di situ diutamakan dulu, makanya diasramakan dengan
lebih tertib. Dan itu ada pendamping khusus. Jadi karakter anak-anak itu ditempa, dikelola dengan baik oleh pekerja sosial yang sudah dilatih secara khusus. Dengan pola itu kami yakin anak-anak itu semakin cepat menyesuaikan diri. Ada perubahan mengikuti ketentuan dan bagaimana kedisiplinan itu sendiri. Yang berikut, kalau itu berproses sampai saat ini tidak ada harus ada eliminasi, tidak ada. Tapi lebih dominan bagaimana bisa memberikan penguatan karakter. Karena inilah yang harus di Peksos pekerja sosial pendampingan. Itu 24 jam pendampingannya. Dan kalau ada permasalahan kami diajak untuk sharing, berkonsultasi, termasuk juga para keluarganya. Jadi harapannya apapun tantangannya dihadapi oleh anak-anak kita, itu jangan sampai ada rasa putus asa, sampai jangan tidak mau sekolah, sehingga harapannya tidak ada sampai dikeluarkan. Nah, disinilah pentingnya penguatan dari anaknya, dari keluarganya, dari juga kami memberikan motivasi. Karena keluarganya seperti yang saya bilang tadi, ada intervensi program. Jadi keluarganya pasti sudah dapat program keluarga harapan, BPMT. Kalau punya usaha diberikan permodalan. Bahkan di program lagi rumah yang tidak layak akan dibantu. Nah, bagaimana itu bisa diwujudkan? Perlu ada sharing bersama. Jadi jangan sampai anaknya memikirkan orang tuanya, orang tuanya mikirin anaknya. Nah, inilah sering duduk bersama untuk itu, agar berjalan sesuai dengan program pusat. Jadi karakter ini sangat penting. Jadi jangan berpikir ini nanti bagaimana anak-anak ini susah mengatur. Bahkan anak-anak yang kurang mampu lebih mudah diajak bicara kedisiplinan. Karena sudah biasa susah mungkin ya. Sudah biasa. Kalau sekarang kan dipolakan, makannya diatur, pakaiannya diatur, tidurnya diatur. Yang mungkin selama ini tidur, mungkin karena tidak punya tempat yang layak, tidak karuan tidurnya. Bisa jadi disuruh cari membantu orang tua untuk bekerja. Sekarang kan lebih fokus belajar, terus istirahat, makanan yang bergizi. Jadi dengan sendirinya pola pikirnya sudah mulai fokus secara bertahap hanya belajar. Itu. Seperti itu. Iya, artinya memang selain memang ada sekolah formal begitu Pak Kadis, ada sekolah informal seperti penanaman mentality dan lain-lainnya begitu ya Pak Kadis. Betul. Ya. Nah, kapan kiranya seorang siswa yang masuk sekolah rakyat ini dinyatakan dalam tanda kutip lulus begitu, sudah bisa keluar dari sekolah rakyat itu Pak Kadis? Jadi sesuai program pemerintah pusat, semua proses kegiatan belajar mengajar ini sama dengan sekolah-sekolah umum. Ya, jadi tingkat SD, nanti SMP, nanti SMK, semuanya sama. Jadi berbarengan disesuaikan juga nanti ijazahnya pun sama nanti. Jadi tidak ada perbedaan. Bahkan kalau ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, itu akan outputnya lebih tangguh anak-anak itu. Seperti Bu Leleng punya kebanggaan SMK Bali Mandara, SMA Bali Mandara, itu sudah bisa dikatakan memiliki kompetensi prestasi tingkat nasional. Nah, kami pun yakin kalau di sekolah rakyat ini dengan pola-pola yang sekarang dilakukan, kami yakin outcome-nya itu bisa menjanjikan penguatan dari kompetensi anak-anak ini yang bisa dikatakan lahir dari sekolah rakyat. Jadi karena semuanya sudah diperhatikan, termasuk juga seperti tadi, tidak hanya pendidikannya, mata pelajarannya, tapi karakter dan kedisiplinan. Di sini nilai plusnya nanti, sehingga dia bisa menjadi anak-anak yang siap di dunia kerja, dunia pasar,
karena kalau nanti udah di program di SMK itu kami yakin itu akan lebih baik dengan kalau bisa lihat di masyarakat umum kita sendiri aja bisa kadang-kadang masih memanjakan, memanjakan. Jadi Betul, Pak. jadi udah canggih, udah disiapkan. Jadi sarana prasarana udah disiapkan oleh Kementerian Sosial. Baik, ya kita harapkan juga nanti semoga di tahun depan akan ada lebih banyak lagi anak-anak yang kurang mampu ya Pak ya, bisa terjaring dalam program Sekolah Rakyat ini. Mendengar kami undang atensi Anda untuk yang ingin bertanya, ingin menyampaikan atensi ataupun ingin berbicara tentang Sekolah Rakyat, kami undang di 24644 serta di via WhatsApp call di 081 1399 9790. Kita sapa dulu. Selamat pagi RRI. Selamat pagi Mariska. Iya, selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Srage ya. Iya. Silakan Pak Nyoman bersama dengan Pak Kadis Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Karyaman. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak Putu Karyaman Putra. Iya, selamat pagi Pak Kadis Nyoman Sudarsana. Sosial Kabupaten Buleleng. Iya. Terima kasih Bapak Putu. Iya. Hmm. Dan intinya hadir di RRI Singaraja untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan pembangunan bidang sosial. Dan yang pertama terkait dengan data terpadu. Yang kedua terkait dengan sekolah rakyat. Ketiga terkait dengan bantuan lainnya. Itu satu. Semoga lalu diberikan kesehatan, melaksanakan tugas dengan baik. Kami lihat dinas sosial sudah sangat baik sekali membantu masyarakat di bidang masyarakat miskin dan bantuan lainnya. Di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama terkait dengan data terpadu, di mana kami melihat di media-media sosial masih saja ada masyarakat yang tercecer, tidak masuk dalam data terpadu. Pertanyaan kami bagaimana di Buleleng, apakah betul-betul valid? Harapan kami agar betul-betul dari desa dan stakeholder semuanya dapat membantu dinas sosial untuk memberikan data-data yang valid, yang terbaik. Yang menarik kedua ini terkait dengan sekolah rakyat, di mana potensi Buleleng untuk sekolah rakyat sangat bagus sekali. Masih banyaknya masyarakat yang kurang mampu yang harus bisa dibantu untuk sekolah rakyat. Pertanyaan kami, bagaimana persyaratan anak-anak kita untuk bisa masuk sekolah rakyat? Tadi sudah sampaikan baru 8 orang. Padahal untuk Buleleng masih banyak peluangnya. Harapan kami agar bisa anak-anak kita yang tidak mampu dapat tertampung semuanya. Mungkin harapan kami agar bisa diperjuangkan untuk di Buleleng membentuk sekolah rakyat, di mana persyaratan tadi Buleleng masih banyak ada akses bisa kiranya untuk sekolah Buleleng. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan akses pendidikan Buleleng baik, nantinya dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan di Buleleng. Selamat berjuang Pak Putu. Semoga sekolah rakyat dapat terwujud di Buleleng. Terima kasih kurang lebih. Terima kasih untuk Pak Nyoman Sudarsana sudah ikut bergabung di 244 di via WhatsApp call ya. Kali ini ada Pak Soma juga yang ikut bergabung. Selamat pagi Pak Soma. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Soma. Om Swastiastu. Pak Kadis. Ini perjuangannya sekolah rakyat. Mudah-mudahan nanti di Buleleng bisa ada sekolah rakyat, karena sesungguhnya Buleleng kan sudah punya pengalaman. Kalau Bali Mandara mungkin itu sekolah rakyat Buleleng itu sudah punya pengalaman untuk mengelola sekolah rakyat yang di tingkat SMA.
Jadi kalau di Buleleng bisa bikin mungkin tidak terlalu susah mungkin untuk mengelolanya itu. Kemudian semangat untuk anak-anak generasi muda lebih maju ke depannya, supaya kita tidak tulisan-tulisan Bali menghasilkan banyak uang tapi masyarakatnya miskin, banyak yang miskin, supaya tulisan-tulisan itu tidak ada lagi. Mudah-mudahan sekolah rakyat ini akan membantu. Itu aja, terima kasih. Om Santi, Santi, Om. Terima kasih Pak Some ya sudah ikut bergabung di via WhatsApp. Untuk Anda yang lain yang akan bergabung, kami masih tunggu satu penelpon lagi di WhatsApp call ya di 081 1399 9790. Ada Pak Narte juga yang ingin ikut bergabung. Selamat pagi Pak Narte. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Narte. Pak pemandu, Ibu pemandu dengan Pak narasumber. Silakan Pak Narte. Kadis Sosial. Pak Narte. Pertama, data terpadu, Pak. Ya, ini kan semua menginginkan tidak ada istilah tercecer. Dan habis hulung tercecer, ada nuduk, Pak. Jadi data valid. Sudah ada kantor Kominfo ya Pak ya. Sudah globalisasi, sekarang digitalisasi. Saya sering mendengar ada beberapa desa di Buleleng, desa berbasis digital, relawan pemuda, entah Pemutran, entah di timur pendudukan saya lupa itu. Mohon dicek. Sehingga saya berpikir dia bekerja 1-2 tahun tanpa honor, ya relawan sukarela lah, pemuda yang berbasis digital, yang bisa di bidang digital. Akhirnya data itu potensi desa terekam sampai dia ngomong di radio, saya siap memberi data tentang masyarakat miskin sesuai dengan kriteria dari Dinsos. Nah mungkin ini bisa Dinsos atau dengan kantor Kominfo kerjasama Buleleng buat desa berbasis digital dengan mengangkat tenaga relawan. Mungkin dari desa-desa itu dikumpulkan dan yang sudah digital diberikan menjelaskan sehingga akan terpadu. Itu mungkin solusinya Pak, tambahan. Kedua, sangat ideal sekolah rakyat ini Pak, cukup menerapkan Undang-Undang 45, sebuah warga negara berhak mendapat pendidikan pengadilan. Nah, saya berpikir karena ini persiapannya pasti cukup lama karena area luas, sehingga saya nanyakan data masyarakat miskin di Buleleng berapa yang siap untuk masuk ke sekolah rakyat. Katakanlah sekarang anak-anak dari sekolah keluarga miskin itu sudah SD, SMK. Nanti kalau masuk, apakah bisa pindah ke sekolah tersebut sesuai dengan kesepakatan orang tua dan dinas yang mengurusnya. Nah kemudian saya sebagai guru pernah Pak, sudah 40 tahun guru pendidikan karakter. Nah kalau sekolah itu besar Pak, SD, SMP, SMA, pernah saya sering tanya anak saya juga ini Pak, SD, SMP, LAM, Pak di LAM Pak, pindah ke SMA 1. Nah kemungkinan ada positif negatif dari SD sampai SLTA dalam kondisi itu. Sehingga saya berpikir nanti dalam konteks ini Bapak sudahkah mengecek yang sudah studi banding lah lewat media yang sudah jalan, apa kendalanya sehingga kendala itu bisa diatasi untuk Buleleng. Nah saya kira kalau di Buleleng boleh diberikan tahapan dulu sambil membangun Pak.
disampaikan pada pusat atau provinsi Baik. dengan niat baik menampung anak-anak miskin, diberi beasiswa. Mungkin saja kalau sekolah itu luas seperti Bakti Ase, Dwi Yendra, Saraswati, bisakah dimanfaatkan dengan kerjasama yayasannya untuk dimanfaatkan dulu sehingga tidak ke pusat Ketabanan, Karangasem menunggu luas tanah dan bangunannya dan sumber daya manusianya, gurunya apakah diangkat P3K atau khusus Om Santi Rahayu. Baik, terima kasih untuk Pak Narte yang sudah ikut bergabung di via telepon, di WhatsApp ya, WhatsApp call. Sudah 3 orang penelpon pendengar. Untuk Anda yang akan bergabung lagi, ini ada yang ingin bergabung di 24644. Nanti kita akan buka lagi begitu ya. Kita akan dengarkan dulu tanggapan dari Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Pak Putu Karyaman Putra. Namun sebelumnya kita akan rehat sejenak dulu Bapak dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Informasi dan inspirasi masih bersama saya Rizka Desiantra dan kita juga masih bersama dengan narasumber Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Karyaman Putra. Baik, Pak Kadis, tadi sudah ada 3 orang penelpon yang bergabung dan ada beberapa catatan dan juga yang menjadi perhatian dari pendengar. Salah satunya juga tadi ada yang bertanya, penelpon pertama kita ada Pak Nyoman Sudarsana, bagaimana persyaratannya Pak Kadis untuk yang bisa masuk dalam sekolah rakyat begitu. Harapan beliau juga bisa diperjuangkan untuk bisa hadir di Kabupaten Buleleng sekolah rakyat tersebut. Kemudian ada Pak Some juga tadi juga ikut bergabung begitu. Beliau mau menyampaikan harapannya semoga bisa terwujud di Kabupaten Buleleng juga sekolah rakyat karena Buleleng telah memiliki pengalaman. Kemudian ada Pak Narte juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan sekolah rakyat, kemudian juga data agar tidak tercecer dan juga berharap semoga data masyarakat miskin itu bisa terakomodir dalam sekolah rakyat ini. Dan sampai saat ini berapa data masyarakat miskin yang bisa masuk ke sekolah rakyat? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Narte atas atensinya. 3 orang penelpon. Pak Kadis bisa langsung ditanggapi. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak yang sudah memberikan atensi dalam kegiatan ini. Pak Nyoman Sudarsana, Pak Soma, biasanya saya panggil Pak Dada ya, di Ananda Seva, dan senior juga Pak Narte. Jadi kalau kita bicara data tunggal sosial ekonomi nasional, bahwa
ini tetap berproses, bergerak terus dengan melakukan verifikasi dan validasi data. Itu dilakukan boleh dari pemerintah desa, kita udah dorong untuk mengadakan musyawarah desa kelurahan. Yang kedua, masyarakat umum juga boleh mengusulkan atau menyanggah. Jadi kalau diketemukan penerima bantuan tidak sesuai dengan tingkat kelayakan, orang mampu lah anggap, itu boleh menyanggah dengan data yang bisa disampaikan. Nanti usul sanggah itu masuk ke BPS, ke pusat, baru dikembalikan ke kami untuk didorong oleh desa. Desa betul tidak apa yang disanggah atau ada yang mengusulkan. Boleh kita mengusulkan bahwa diri kita adalah masuk kriteria fakir miskin atau miskin ekstrim. Boleh kita usulkan, ada di cek bansos. Atau boleh datang ke desa atau ke lurah menyatakan diri saya layaknya dapat bantuan karena kondisi ke kriteria masuk. Boleh. Itulah desa yang melakukan pemutahiran. Jadi tiap bulan kita minta desa kelurahan untuk mengadakan peripali dan musyawarah desa dan input di aplikasi SIG-NG oleh para operator. Nanti kita kawal dia sampai dengan muncul di BPS, karena sekarang yang ngelola data itu di BPS. Jadi Badan Pusat Statistik Pusat itu setiap 4 bulan ada progres yang ditetapkan data tunggal sosial ekonomi nasional ini. Jadi kalau diketemukan tercecer, miring sarang-sarang, kita kawal, kita ajukan atau kita sanggah yang tidak sesuai. Itu sudah berproses. Nah, harapan kami peran serta semualah masyarakat untuk bisa berpartisipasi agar di Buleleng ini semakin valid datanya. Kalau sampai saat ini masih ada yang tidak valid juga, kami juga kembalikan kepada desa dan SDM PKH kami akan turun mengecek lagi tingkat kelayakannya di ground checking. Kalau memang layak diusulkan, nanti dimusyawarahkan, ada berita acara, input aplikasi SIG-NG. Nah, kalau masih juga muncul yang itu bisa dilakukan kembali sampai data itu semakin valid. Kita terus berupaya, tapi sampai hari ini kiranya ada yang tidak sesuai, tapi cepat kita untuk usahakan dipalidkan ke tingkat pusat. Jadi kita terus berusaha maksimal. Yang kedua, kalau kita bicara sekolah rakyat ini adalah bagaimana seperti harapan Pak Presiden memutus rantai masalah pendidikan ini, sehingga diasramakan agar keluarga yang miskin ini tidak lagi memikirkan biaya pendidikannya, makanannya, ataupun rumah yang layak gitu. Karena sudah diasramakan, sudah lebih ditata, pola hidupnya lebih baik. Nah, disinilah pentingnya kami menyesuaikan dengan aturan. Aturannya apa? Warga yang boleh masuk di sekolah rakyat itu harus di desil 1 sampai dengan desil 2 saja. Yang lain tidak boleh. Itu pun betul-betul hasil asesmen. Kalau tidak layak nggak bisa, digugurkan. Itu model tidak mudah sebenarnya masuk sekolah rakyat. Jadi bukan serta-merta bisa masuk, tidak. Nah, kenapa itu di dalam dari SD, SMP, SMK itu dalam satu tempat agar betul-betul setelah tamat SMK betul-betul bisa mandiri, sudah lebih baik lah pendidikannya, karakternya, sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi memang harus seperti itu. Kalau sekarang kan masih konsentrasi di SMP dulu karena tempatnya. Kenapa di Tabanan ini baru tahap pertama? Karena baru inovasi dari Presiden, Bapak Presiden, sehingga perlulah penyesuaian, diminta semua kabupaten untuk mengajukan. Nah, kenapa tidak bisa dulu tadi Pak Narto bagus sekali inovasinya di sekolah yang ini dulu dititip. Nah, karena ini tidak bisa lepas dengan tata pola kerja. Jadi bagaimana asramanya, bagaimana peksosnya, bagaimana gurunya. Nah, itulah kami sedang berupaya agar di Buleleng bisa
ada lahan untuk diajukan karena biaya-biaya semuanya ditanggung oleh pusat. Yang pertama dari pembangunannya, dari gurunya, dari pekerja sosial semuanya ditanggung. Jadi daerah tidak mengeluarkan biaya untuk itu. Nah, permasalahannya sekarang tidak bisa asal bergerak itu, harus secara sistematik semuanya. Sehingga kita sedang berusaha untuk bisa mencari tempat. Nah, solusinya tetap kita akan diberikan kuota walaupun belum sepenuhnya. Jadi tahun depan pasti lebih banyak nanti. Karena kalau sudah dibangun lebih banyak ruang kelas dan sebagainya, pasti kita diberikan lebih banyak. Kuota lebih banyak. Lebih banyak. Karena mengingat di sana semua di tingkat SD, SMP, SMK nanti di Karangasem. Nah, kita juga sedang menunggu juga. Bapak Bupati sedang berusaha nih. Bapak Bupati sedang berusaha bagaimana di Buleleng dana provinsi atau aset pemerintah bisa dipakai. Jadi Bapak Bupati berjuang terus nih untuk bisa Buleleng memiliki. Karena apa? Kita berpotensi punya anak-anak yang bisa sekolah khususnya di sekolah rakyat. Karena angka kemiskinan di Buleleng kita kalau di dinas sosial kita berbicaranya desil. Jadi bukan perhitungan angka kemiskinannya, tapi kategori yang dikelompokkan tingkat kesejahteraan itu desil. Desil 1 kategori yang miskin ekstrim. Nah, itu sudah dikelompokkan dan itu saya bilang tadi sangat tinggi. Masih tinggi 54.853. Berapa dia dalam masih ada anak-anak usia sekolah di dalamnya itu. Itulah nanti tugas kami untuk bisa menyesuaikan kalau ada kuotanya berapa, itulah yang kita bisa berikan. Tapi kalau kita bisa wujudkan di Buleleng, kami yakin dari sekian ribu ini bisa dari unsur SD, SMP dan SMK. Jadi walaupun nanti dia sudah bersekolah di mana, bisa disesuaikan. Kenapa? Lebih terjamin. Contoh nih, sekarang masuk di SMP berapa? Sekarang kita udah siap nih untuk menampung. Dipindahkan lebih baik. Karena apa? Tadi kelangsungan kehidupannya lebih baik. Jadi karena diasramakan tadi seperti itu. Kita udah mempersiapkan. Tinggal Pak Bupati sekarang sudah semangat sekali untuk hal ini. Baik, kita akan tunggu tindak lanjutnya seperti apa ya Pak Kadis ya. Tentunya kita juga berharap ada hadir sekolah rakyat ada di Buleleng begitu. Dan tadi juga ada Ibu Made Asih begitu di via WhatsApp yang bertanya Pak Kadis. Selamat pagi Bapak narasumber, Bapak Kadis Sosial, Tiang Ibu Made di Sambangan. Apakah anak yang bersekolah di sekolah rakyat ini sebelumnya sudah bersekolah atau sudah mendaftar di sekolah begitu ya? Atau mereka ini adalah kategori putus sekolah? Apa juga kriteria utama anak bisa sekolah rakyat? Terima kasih. Tadi juga sudah disampaikan begitu ya. Ada masuk dalam kategori di sel 1 begitu ya, di mana anak-anak ini adalah anak-anak miskin ekstrim. Kita akan terima satu penelpon lagi ya Bapak ya. Sebelum nanti kita akan ke segmen terakhir. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Astawa yang Bungkul. Iya, Pak Astawa silakan dengan Pak Kadis Sosial. Pak Astawa terkait dengan sekolah rakyat. Om Swastiastu. Om Swastiastu, bahasa Karyaman Putra. Siap. Programnya berat ini. Karena apa? Kita mengelola uang pemerintah nih. Cuma pertanyaan yang kepolitik. Karena Bapak sudah boleh bilang sudah siap tempur ini. Mendirikan sekolah rakyat. Nah sekarang yang soal biaya, sampai sekarang Bapak berapa mendapat biaya yang sudah ditransfer oleh pusat? Baik. Nah penggunaannya untuk apa saja itu? Apa untuk mendidik guru, atau untuk mendidik pembangunan, atau untuk datang ke sana kali mencari orang-orang miskin yang bisa dibantu supaya dia bisa sekolah kan itu. Nah ini saya harapkan tolong hati-hati nih
Karena bagaimana? Kalau misalnya program Bapak itu tidak berjalan dengan baik, misalnya hambatan-hambatan, hambatan-hambatan, sehingga jangan sampai Purbaya bilang, baik. Oh ini dipendam ini bagaimana ini, jangan sampai begitu. Jadi kita disalahkan lagi. Iya, baik. Sebentar sekali akan berakhir tahun anggaran. Iya, baik. Tapi setelah tutup masih ada anggaran. Iya, baik. Sekolah rakyat ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan sudah ikut bergabung ya di via telepon. Luar biasa sekali atensinya begitu ya, masih semangat begitu ya, walaupun memang mungkin dalam usia yang sudah tidak muda lagi begitu ya Pak Kadis. Pak Kadis bisa memberikan tanggapan Pak Kadis, silakan. Jadi terima kasih atas perhatiannya yang Ibu Ase ya, nama Pak Astawa ini luar biasa penglingsir tiang nih. Jadi untuk Bu Ase, jadi kriteria juga sudah ditetapkan. Tadi harus ada di sil 1 kriteria miskin ekstrim dan di sil 2 kriteria miskin. Itu kalau mau ke sana hasil asesmen pengecekan kami juga. Jadi kalau nanti dalam posisi sekolah ya kita bisa disesuaikan ke sekolah rakyat ini. Jadi kalau yang putus sekolah, nah ini belum sih sampai sejauh itu, kita akan komunikasikan lagi. Nanti putus sekolahnya di tingkat mana kan itu ya, harus disesuaikan dengan kelasnya dan bagaimana. Nah, yang pasti bagaimana pemerintah memberikan pelayanan maksimal untuk kemajuan pendidikan bagi anak-anak kita, khususnya yang miskin ekstrim. Nah, kalau di Pak Astawa untuk malam dan diketahui bahwa kami saat ini masih dalam proses penyiapan lahan dan sebagainya untuk kami bisa ajukan itu, karena Pak Bupati begitu semangat. Yang kedua, kegiatan sekolah rakyat sudah berjalan. Jadi itu dikelola langsung oleh Kementerian Sosial. Jadi kalau sekarang di Sentra Matmia itulah UPTD-nya Kementerian Sosial RI yang selama ini selalu membantu kita juga dalam penanganan fakir miskin. Jadi semuanya dikelola oleh Kementerian Sosial. Jadi baik anggaran, pekerja, gurunya, kurikulum, semuanya dikelola oleh Kementerian Sosial. Sehingga kami sangat semangat motivasi ini bisa terwujud ada di Buleleng. Karena ini bisa mempercepat proses anak-anak sekolah yang kiranya ada penguatan-penguatan dengan pola yang diasramakan, sehingga kami selalu siap by name by address, siapa yang mau berapa orang diperlukan. Kami selalu siap dan kita langsung ke orangnya gitu, karena kita bisa dari sini aja kami bisa menarik BNBA-nya siapa sih yang kategori miskin ekstrim. Siapa di mana kami tahu, tinggal mengecek saja sekarang sekolah di mana, tinggal itu aja, baru dicek tingkat kelayakannya. Jadi untuk Pak Pengelis Riang, Pak Asawa, kegiatan sekolah rakyat ini dikelola langsung oleh kementerian. Kami hanya memfasilitasi data dan siswa, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Kadis atas tanggapannya dan juga terima kasih pendengar yang sudah ikut beratensi. Jika tidak ada waktu begitu ya, kalau memang masih ada waktu, kita masih akan buka lagi. Mungkin nanti kita akan berbincang lagi terkait dengan sekolah rakyat ataupun isu-isu lainnya bersama dengan Pak Kadis ya. Terima kasih untuk atensinya, Pak Narte terima kasih, kemudian Pak Somo terima kasih, Pak Nyoman Sudarsana terima kasih, Pak Astawa juga terima kasih, dan Bu Made Asih juga terima kasih. Dan sebelum kita tutup, Pak Kadis bisa memberikan closing statement begitu terkait dengan keberadaan sekolah rakyat ini untuk dapat menjawab permasalahan pendidikan baik di Kabupaten Buleleng ataupun di Provinsi Bali. Silakan Pak Kadis. Sekolah rakyat merupakan sekolah yang khusus diberikan kesempatan kepada warga masyarakat miskin ekstrim dan miskin. Dan sekolah rakyat ini merupakan penyediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi keluarga yang memiliki kesempatan yang lebih baik di masa depan dengan pola tata kelola yang diasramakan, yang bergerak penguatan anak-anak didik yang berkarakter, kedisiplinan dan masa depan yang lebih cerah. Jadi
Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Bapak Putu Karyaman Putra yang sudah menjadi narasumber dalam dialog Hai Balik Ken-Ken. Pak Kadis, terima kasih ya Pak Kadis ya. Kami tunggu kehadirannya kembali di RRI dengan berbagai informasi untuk masyarakat di Kabupaten Buleleng. Selepas ini jangan kemana-mana pendengar, kami akan hadirkan rangkaian acara lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.